Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ada baiknya ketua tingkat atau ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Ibu, ucapkan terima kasih kepada saudara Buhari Muslim yang telah memimpin doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, Ibu cek absennya ya. Adelina Rosidi, Buhari Muslim, baik Bini Najia, baik Indah Komalasari, Fitra Kenisa, Dian Islami Sapril, Hadiatullah. Oke, jadi hadir semua ya. Jadi untuk materi kita yang minggu lalu kita sudah membahas tentang transport pada membran. Nah, beberapa sel terdiri dari beberapa organel. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang salah satu organel yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita akan membahas tentang ribosom. Karena kemarin kita sudah membahas fungsi dari ribosom. Nah, apakah ada yang masih ingat apa saja fungsi dari ribosom? Saya, Bu. Ya, saudara Najia, silahkan. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Ya, jadi benar sekali ya, ribosom merupakan suatu organel yang berfungsi sebagai tempat untuk terjadinya sintesis protein. Nah, selain ribosom, ternyata di dalam proses sintesis protein ini diperlukan suatu unit yang sangat penting, yaitu disebut dengan gen. Nah, apakah ada yang pernah dengar apa yang dimaksud dengan gen tersebut? Saya, Bu. Ya, saudara Adelina, silahkan. Gen adalah unit pewarisan sifat. Baik, benar sekali. Jadi gen adalah suatu unit pembawa sifat. Sifat yang dibawa itu dari orang tua menuju atau diwariskan kepada anaknya. Nah, pada proses sintesis protein ini, gen yang menjadi penyusun DNA merupakan unit terpenting dalam proses sintesis protein ini. DNA ibaratnya seperti bahan utama dalam proses sintesis protein. Nah, dalam sintesis protein ini terbagi menjadi dua tahapan. Dia memiliki dua tahapan, yaitu ada proses transkripsi dan disebut dengan proses translasi. Nah, proses transkripsi terjadi di dalam nukleus. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena DNA dia berada di dalam nukleus. Kemudian sedangkan transkripsi atau translasi terjadi di dalam sitoplasma, yaitu tepatnya di ribosom. Nah, di mana ribosom ini melekat pada retikulum endoplasma kasar. Ini yang pertama itu ada tahapan transkripsi. Transkripsi ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi terjadi melalui tiga tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, kemudian elongasi, dan terminasi. Nah, inisiasi ini merupakan proses awal daripada terbentuknya protein. Nah, pada proses inisiasi, RNA polimerase akan membuka rantai double helix daripada DNA dan akan membentuk cetakan mRNA. Cetakan mRNA yang akan berjalan dari titik 5 menuju ke titik 3 merupakan proses yang disebut dengan elongasi. Nah, yang terakhir itu proses terminasi atau proses berhentinya daripada proses transkripsi. Di sini, pada tahap terminasi ini, ketika basa nitrogen pada cetakan mRNA bertemu dengan codon stop. Kemudian ada beberapa hal yang harus diingat di dalam proses transkripsi ini, yaitu basa nitrogen yang menjadi penyusun daripada DNA, yaitu ada adenin, timin,
sitosin dan guanin. Nah, pada proses transkripsi ini, adenin akan berikatan dengan timin. Kemudian timin akan berikatan dengan adenin. Sitosin akan berikatan dengan guanin dan guanin akan berikatan dengan sitosin. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ada translasi. Translasi ini terjadi ketika cetakan mRNA dari nukleus telah dibawa menuju ke sitoplasma, tepatnya di ribosom. Nah, translasi ini juga memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada translasi proses inisiasinya dimulai ketika cetakan mRNA bergabung dengan ribosom bagian kecil, kemudian diikuti oleh ribosom besar, kemudian akan membentuk suatu polipeptida. Kemudian proses daripada elongasi pada translasi ini yaitu terbentuknya begitu banyak polipeptida akan membentuk banyak protein dan akan berhenti atau mengalami proses terminasi pada saat bertemu dengan codon stop. Di sini Ibu punya video untuk lebih jelasnya dan menambah pemahaman anak-anak tentang proses transkripsi dan proses translasi. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah gak sih kita bertanya, mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimer. Nah, di sini Ibu ada sedikit klarifikasi ya, bahwa tadi disebutkan adenin akan berikatan dengan urasil. Nah, jadi di sini ada sedikit klarifikasi bahwa pada proses transkripsi ini adenin atau basa nitrogen yang menyusun DNA itu masih berupa timin. Jadi adenin akan berikatan dengan timin. Tapi pada urasil hanya akan berikatan dengan adenin pada proses translasi. Kita lanjutkan videonya. Rase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplazma
sitoplasma untuk memulai translasi.